listrik mahal sekarang katanya ya. Kemudian juga berhubungan dengan lingkungan, bahan bakar fosil dan sebagainya. Itu yang orang-orang teknik mungkin paham. Saya nggak tahu itu seperti apa isi-isi tersebut. Tapi, yang penting bisa jangan begitu juga. Kalau bisa dengar kenapa tidak? Oke, mungkin nanti pada sesi ini akan dijelaskan oleh beliau ini bendaharanya Ika Undip. Oh, betul ya? Masih? Aku tim mencari dana. Oh, kantor dana. Oke, monggo. Beliau itu yang nyari duit buat Ika Undip kalau kayak gitu. Kami ketemu bersama Pak Mada Ayhapsari, CEO PT Enertek Informasi Solusi tentang peluang bisnis energi terbarukan. Monggo, Pak Mada silakan. Ini selamat pagi semuanya, ini Mas Mbak sekalian, matur nuwun aku dikasih kesempatan buat sharing bisnis yang sekarang aku lagi jalani. Seperti tadi yang Mas Adrian bilang bahwa sekarang dengan ya banyaknya usia dunia kan semakin tua sekarang, otomatis kita harus lebih aware terhadap segala macam penghematan, baik itu dari sisi energi ataupun hal lainnya. Mungkin kalau yang untuk bisnisku lebih banyak di fokusnya di energi. Saat ini, nah ini perkenalan ini aku dulu aku sastra. D3 Sastra Undip angkatan 97. Mungkin kalau dipikir kenapa dari sastra jadi kenapa jadi pindahnya ke sini? Soalnya dulu pikir-pikir sastra saya bingung ya. Dulu kan sastra Inggris mau kerja apa gitu ya, dulu nggak kepikiran. Begitu lulus ditawari jadi ini marketing di Bank Mandiri. Terus jadi frontliner di sana 6 tahun. Terus ternyata dari sebagai frontliner itu aku kenal banyak nasabah. Dari banyak nasabah itu lihat profil mereka. Terus Mada pegang yang nasabah prioritas. Jadi aku cuma pegang customer memang yang savingnya banyak, dan aku tanyain, Pak, Bu, kamu tuh kerjaannya apa? Punya tabungan sebanyak ini gitu ya. Terus aku minta diajari. Nah terus ya udah saya ikut diajar-ajarin. Nah terus pas 2006 saya pikir aku tuh termasuk orangnya tuh hiperaktif, kurang cocok kerja di bank kayaknya. Soalnya antara kalau di bank itu regulasinya tuh banyak sekali. Utek nggak boleh merah, rambut nggak boleh dicat. Aku tuh bingung banget, aku rambut itu nggak bisa, nggak warnanya kuning soalnya. Jadi akhirnya udahlah aku mau resign aja. Kebetulan ada salah satu customer kita, nasabahku waktu itu yang prioritas, dia ngajakin aku ya udah bantuin kerjaan dia sebagai marketing untuk di manufacturer shelter. Jadi mungkin kalau Mbak Mas kalian lihat kalau di BTS itu banyak apa yang kayak box-box putih kayak rumah. Nah aku dulu pabrik itu sebetulnya. Dulu customerku itu semua operator telekomunikasi di Indonesia kecuali Smart. Nah terus aku sebagai cuma satu-satunya marketing di kantor temanku itu, dari mulainya sales masuk ke situ 5 miliar sampai aku keluar, aku di sana sekitar 6 tahun jadi 80 miliar dengan satu sales. Ya itu cuman rajin. Aku pikir tuh sebenarnya di Indonesia itu networking itu paling penting. Jadi kalau kita nih kayak gini guyup, banyak teman, banyak ketemu, ini banyak teman, banyak rezeki, itu benar. Ada kerasa sendiri karena dengan kita semakin sering berkumpul kayak gini, itu memang manfaatnya banyak. Tadi seperti yang Mas Budi bilang, mungkin sekarang tahu nih aku kerjaannya ini, Mas Gus apa, Mas Aden apa, segala macam, kita memang bisa jadi connect. Termasuk tadi terus pagi Mas Agus ya kita cerita. Nah setelah ikut yang shelter itu akhirnya di 2012 aku ngerasa bahwa kebetulan kan waktu itu anak sama suami semakin anak tambah besar, terus ya suami udah mulai pergi terus kayak gini-gini. Ya udah akhirnya aku bikin usaha sendiri. Jadi sejak 2012 aku punya usaha sendiri. Nah tapi Mas Mbak sekalian, ternyata punya usaha sendiri itu juga kalau kita nggak secara modal kuat sekali itu sulit, apalagi untuk pekerjaan yang sifatnya padat modal.
aku dulu buka perusahaan celengannya cuma 500 juta saat itu. Aku pikir klien aku pegang, karena aku kan cukup kuat dari sisi marketingnya. Aku pede itu, aku keluar punya uang 500 juta, aku pikir invest lah pokoknya. Ternyata begitu aku punya usaha sendiri, aku baru tahu bahwa satu, cash flow harus dijaga, pegawai harus digaji setiap bulan, gimana bikin usaha itu sustain dan lain sebagainya. Ternyata dengan 500 juta itu gak cukup. Akhirnya 6 bulan berjalan, perusahaan itu di take over. Gak di take over sih, kita ada joint partner, ada satu teman kebetulan yang mau invest di company kita, yang akhirnya sekarang berubah jadi sekarang ini. Nah sekarang aku sebetulnya ada 3 perusahaan yang sekarang aku running. Cuman aku lagi fokus di 2 perusahaan ini. Yang satu aku sebagai komisaris di PT Arya Watala Capital. Itu lebih ke Arya Watala ini kita ke IPP developer untuk solar PV. Jadi pembangkit power generation for solar PV. Terus yang kedua yang di Enertech Environment ini aku lebih di energy efficiency. Jadi saya cukup aktif di konservasi energi. Itu makanya kenapa aku jadi ketua bidang government relation di MASKEI. MASKEI itu Masyarakat Konservasi Energi dan Efisiensi Energi Indonesia. Nah satu lagi karena aku bergerak di bidang solar PV, aku sekarang pengurus kadin di bidang renewable energy, terutama untuk solar PV dan wind turbine. Mas, tolong mas ya. Jadi dari sastra ya berubah jadi nyetrum-nyetrum ini. Nah sekarang aku mulai bahas mengenai industri solar PV sendiri. Kenapa sih kita ini sekarang ini mungkin ada lebih akan fokus di pengembangan industri untuk solar rooftop. Jadi kan kita tuh banyak sekali atap-atap yang sekarang sebenarnya idle. Padahal kalau misalnya kita tahu itu sebetulnya bisa menghasilkan energi, terutama jika menggunakan solar panel ini lah ya, soal rooftop itu ya. Nah jadi kenapa kita penting untuk menginstall di atas rumah kita? Karena satu, sekarang harga solar panel itu jauh lebih murah. Kalau dulu orang pikir bahwa harga solar panel itu mahal, sekarang udah enggak. Harganya udah decrease banyak sekali. Dulu 3 tahun yang lalu mungkin 1 watt peak itu mungkin sekitar bisa $2-3. Mungkin sekarang untuk per manufacturer itu cuma 0,6% US dollar. Terus udah gitu, kalau misalnya kita bilang itu rich grid parity, itu artinya harga yang dihasilkan oleh solar panel sekarang hampir menyamai dengan harga tarif listrik yang sedang kita gunakan saat ini. Terus yang ketiga, kita bisa mengurangi ketergantungan kita kepada PLN kalau PLN sering ada problem. Seperti kita tahu PLN sering sekali blackout dan lain sebagainya. Terus yang keempat, stabilize itu ya artinya kalau misalnya kita tidak tergantung dengan PLN, artinya continuously kita bisa menjaga pasokan listrik di rumah kita sendiri. Nah, ini bagaimana cara kerjanya solar panel di atap rumah kita. Sebetulnya solar panel yang ada di atas rumah dengan yang kita install di tanah itu sama aja. Cuma posisinya aja ada di rooftop dan kita utilize idle rooftop yang ada di rumah. Sebenarnya ini cuma gitu. Terus disusun seperti biasa, itu ada DC electrical dan itu akan bisa di-convert. Jadi rata-rata utilities yang ada di rumah kan sudah AC sifatnya. Nah, solar panel itu DC source outputnya. Jadi hanya di-convert aja AC/DC seperti itu. Jadi pemasangannya sangat simple, cuma taruh di atas atap. Terus udah gitu kita punya satu ada kayak power meter, tinggal dimasukkan masuk ke dalam grid. Nah, kita menyarankan menggunakan solar panel ini masih di siang hari. Malam kita masih gunakan listrik PLN. Makanya nanti ada tambahan satu alat kita sebut biasanya tie grid, yaitu itu adalah 2 conjunction. Jadi pada saat siang kita pakai solar panel, malamnya pakai listrik kita seperti biasa. Kedepannya, jika memang harga baterai itu sudah semakin murah, kita sudah tidak, sebetulnya kita benar-benar secara pribadi sudah bisa 24 jam source-nya tanpa menggunakan PLN. Tapi karena sekarang kondisi baterai masih mahal,
makanya masih digunakan daytime, jadi masih siang hari. Lalu Mas, nah ini adalah diagramnya, jadi bagaimana cara kerjanya panel kalau di situ, terus kayak gitu ada junction box dan lain sebagainya. Ini mungkin Mas Mbak yang dulu di teknik lebih ngerti ya, aku enggak. Terus yang berikutnya Mas. Nah, perusahaan kita itu sekarang melakukan ada 4 hal. Pertama, EPC. Nah, sebenarnya EPC ini yang aku bisa buka opportunity-nya buat Mas Mbak sekalian yang memang punya bidang di instalasi kelistrikan. Karena EPC ini aku punya tim expert yang biasa untuk melakukan pekerjaan instalasi, tapi sebetulnya saya sendiri juga mau mendevelop tim-tim lainnya. Karena biasanya pada saat proyek datangnya bersamaan, itu aku kekurangan tim sebetulnya. Dan itu hampir terjadi di semua proyek gitu. Jadi kalau ada Mas Mbak yang punya usaha instalasi kelistrikan, itu aku dengan senang hati kita bisa bekerja sama. Paling tim kita nanti ada training beberapa saat untuk memastikan bahwa instalasi itu sesuai dan akan disupervise dari tempat kita. Terus yang kedua, kita juga melakukan financing. Artinya semua equipment yang kita install di site itu kita finance. Jadi klien itu hanya membayar dari sisi berapa sih nilai investasinya. Tapi untuk investasi modal awalnya tuh perusahaanku yang invest. Nah yang ketiga ada warranty. Warranty biasanya kita lakukan back to back dengan pabrikan. Karena kan kita bukan manufacturer, jadi kita biasanya cuma install dan warranty-nya itu based on masing-masing produk as a system ya. Terus kemudian kita juga melakukan operation maintenance. Jadi untuk yang EPC itu biasanya kalau bisa install, bisa ONM-nya. Nah ini adalah harga yang sekarang yang sudah aku tawarkan di market saat ini. Jadi untuk penggunaan 2 kW itu berarti artinya 2000 watt. Kita investasi awalnya di 1.800 US dollar dan seterusnya seperti Mas Mbak lihat sendiri di atas 500 kW itu sekitar 1.100 US dollar. Sorry, kayaknya lebih itu 11.000. Nah, harga ini udah termasuk harga instalasi, warranty, financing dan juga ONM. ONM itu biasanya selama kontrak berjalan. Misalnya kontraknya 10 tahun, artinya ONM-nya 10 tahun. Jadi kita akan selalu pegang SLA-nya itu sesuai dengan pada saat kita install. Nah ini adalah financing skemanya. Ada 3 macam financing yang kita tawarkan untuk produk ini. Yang satu adalah 70% down payment. Itu biasanya untuk masyarakat dengan yang kemampuan ekonominya menengah ke atas. Bahkan sekarang kita tahu sudah ada tuh kayak asosiasi rooftop solar panel yang ketuanya itu Pak Nurmamuji, dulu bekas dirutnya PLN. Dia itu punya satu komunitas itu sekitar 100 orang gitu. Bahkan mereka mengadakan sendiri, mereka impor sendiri. Jadi itu totally 100% mereka install di rumah masing-masing. Nah yang kedua itu adalah penyertaan 30% dan 70%-nya itu berdasarkan dari buku klien. Artinya buku klien kalau dia perusahaan biasanya mereka itu punya balance sheet yang bagus, itu bisa kita bantu untuk mengajukan pinjaman ke bank kalau mereka tidak mau menggunakan financing dari perusahaan kami. Nah kalau misalnya nomor 1, nomor 2 juga mereka tetap tidak ada yang kurang cocok financingnya, skemanya. Nah kita menawarkan yang ketiga, yaitu adalah cuma 30% down payment dan sisanya itu 70% kita financing dengan suku bunga yang kita tawarkan investasi adalah 18% per tahun. Untuk nilai investasi 18% per tahun itu sebetulnya tergolong murah untuk biaya investasi karena saat ini beberapa kompetitor kita menawarkan lebih dari 20% per tahun untuk biaya suku bunga yang di-apply. Nah ini adalah analisa investasi. Jika satu rumah itu kebutuhannya adalah 5 kW dengan
dengan load factor 50%, artinya digunakan sebesar 50% oleh si pengguna, maka biaya investasinya itu sekitar 71.820 ini dengan currency 13.500 kurang lebih. Nah, ini bisa menghasilkan 3 kilowatt, artinya 3.000 watt sudah bisa digunakan. 3.000 watt di rumah rata-rata sekarang mungkin Mbak Mas yang diinstal di rumah mungkin sekitar 2.200 sampai 4.400 mungkin ya rata-rata rumah sekarang ya. Nah, jadi ini dengan sistem ini sebetulnya masih bisa digunakan selama roofnya cukup, karena dia butuh ada space kan. Kalau misalnya nggak bisa pakai roof, mungkin ada taman, itu juga bisa tetap di situ. Nah, ini adalah cara perhitungannya. Seperti kalau dilihat sekarang mungkin tarif PLN ada di 1.400, tapi setiap tahun PLN itu akan selalu menaikkan tarif dasar listriknya. Kalau kita hitung sampai 20 tahun ke depan, kenapa kita hitung 20 tahun ke depan? Karena kita asumsikan lifetime solar panel saat itu yang terpendek adalah 20 tahun. Karena biasanya sekarang dengan majunya teknologi, lifetime itu sekarang jadi 25 bahkan ada yang 30 tahun klaim dari pabrikan. Nah, sekarang saya hitung paling modest ya, maksudnya paling sederhana itu adalah 20 tahun. Pada 20 tahun, kemungkinan PLN itu TDL sudah naik di per kWh-nya Rp3.000. Artinya investasi kita yang 71 juta dalam waktu 20 tahun sebenarnya kita tuh saving banyak. Cuman memang kan orang kadang-kadang untuk invest di awal, aduh sekarang kan mahal soalnya gitu. Makanya kalau dengan tadi cuma 30% dari 71 juta, rasanya tidak terlalu memberatkan kepada calon klien. Nah, kalau ini mungkin tadi lebih ke household, jadi rumah. Kalau yang ini lebih kepada rooftop di gedung-gedung. Nah, kalau yang di gedung itu penggunaannya sudah mulai besar, 150 kW. Itu investasinya sekitar 1,5 miliar dan sama loadnya adalah 70. Karena kalau kantor memang atau building biasanya pemakaian lebih banyak di siang hari daripada malam, karena malam kan mereka udah pulang kantor gitu. Jadi ini sangat-sangat bagus buat Mas Mbak yang punya kenalan gedung-gedung atau building operation untuk ditawarkan kepada mereka. Nah, ini juga simulasinya kurang lebih seperti ini, bahwa setelah 20 tahun mereka bisa saving about like 5,3 miliar dengan IRR 14% per tahun. Lalu yang berikutnya Mas. Nah, ini adalah potensial market yang tadi saya bilang biasanya masyarakat menengah ke atas itu mulai melirik produk ini karena mereka satu adalah simbol prestis. Biasanya kalau yang komunitas ini kalau misalnya udah temennya pakai, terus temen yang lain suka, masa sih lo nggak pakai? Gua dong udah pakai, jadi mereka pakai. Sebenarnya lebih ke psikologis bahwa dia orang itu pengen dieksploit sebenarnya itu. Nah, di sini adalah terlihat bahwa penggunaan grup-grup yang menggunakan tarif ini pada 3 B3 ini sangat cocok untuk produk rooftop solar panel. Lalu berikutnya Mas. Nah, ini adalah regulasi dari PT PLN sendiri. Regulasi dari Dirut Nomor 2000 tahun 2013 yang menyebutkan mengenai net metering. Sebetulnya jika kita memasang solar panel di rooftop, selama yang kita pasang size-nya tidak melebihi dari yang diinstal oleh PLN, kita tidak perlu melakukan transaksi apapun dengan PLN. Karena PLN pada dasarnya regulasi ini ada tapi belum terlalu digunakan karena masih banyak celah-celah yang bikin mereka bahwa ini bisa dipakai atau enggak, ini bisa dipakai atau enggak, seperti itu. Jadi sebetulnya ini cuma sebagai dasar tapi belum banyak di apply. Makanya kenapa aku biasanya minta ke klien, calon customer kita untuk pasang setidaknya 50% dari total capacity yang terpasang. Misalnya terpasang adalah 5.000 watt, kita bisa pasang 2.500 aja. Karena siang untuk rumah jarang dipakai, mereka lebih banyak pakai malam. Jadi pada saat solar panel memproduksi totally diserap oleh
klien kita sendiri dan tidak perlu melakukan ekspor impor energi terkait PLN. Nah, ini adalah tarif listrik terbaru tahun 2017. Di sini dilihat tadi angka tadi 1467, ini adalah tarif yang terbaru untuk rumah tangga, dan untuk P3 itu ada tarif beban puncak dan di bawah beban puncak. Ini adalah tarif yang terbaru. Berikutnya, Mas. Nah, ini yang tadi yang saya bilang regulasi pada net metering, ini artinya jika kita memproduksi kelebihan listrik pada fasilitas atau properti kita, itu PLN tidak mau membayar. Dia cuman memotong KWH kita. Jadi kita kalau pakai net metering KWH-nya stop, tapi itu tidak bisa di-cashkan atau kita ekspor ke PLN, seperti itu. Nah, transaksinya pun mereka cuman transaksi internal pada properti milik customer, tidak bisa dilakukan atau diperjualbelikan kemanapun. Nah, ini strategi perusahaan kita. Kenapa kita ini sangat fokus di solar panel? Sebetulnya karena Presiden sudah menandatangani COP21 di Paris, yang artinya beliau menetapkan ada penurunan gas emisi sebesar 29% di tahun 2030, dan kemudian dengan bantuan internasional menjadi 41%. Berdasarkan itu, Indonesia diminta untuk melakukan bauran energi terbarukan sebesar 23% hingga 2025. Kalau enggak, itu tidak akan pernah tercapai pengurangan karbon emisi. Makanya, karena saya sendiri sebagai pengurus Kadin, makanya saya itu cukup aktif untuk melakukan hal-hal yang sifatnya mendukung pemerintah. Karena kita di Kadin juga sebagai partner pemerintah untuk termasuk jika ada regulasi dan keputusan yang akan keluar, biasanya kita diminta pertimbangannya karena dari sisi pengusaha seperti itu. Nah, kita juga yakin bahwa sebelumnya ya, kita juga yakin bahwa kedepannya dengan harga solar panel semakin turun, ini akhirnya bisa mengalahkan harga PLN itu sendiri, dan ini sudah terjadi di banyak negara. Kita bayangkan di tahun-tahun berikutnya bahwa energi yang dipasok oleh PLN dengan demand yang semakin tinggi, PLN juga nggak ngejar. Sekarang bilang government mau keluarin 35.000 megawatt, sampai hari ini masih hanya 7.000 megawatt yang terinstall. Sedangkan kebutuhan dari industri dan lain sebagainya itu selalu meningkat. Solar panel itu adalah salah satu alternatif yang paling mudah diinstal. Karena apa? Instalasi dari proses kita pemesanan hingga COD itu mungkin sekitar maksimum 8 bulan, termasuk install dan commissioning. Artinya sangat cepat untuk dilakukan pemasangan dibandingkan dengan pembangkit-pembangkit lain seperti kita tahu geothermal, atau mungkin kita tahu juga air hidro itu paling cepat itu bisa 2-3 tahun, itu paling cepat karena harus pembangunan sipilnya, bikin dam, penstop dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pembangkit-pembangkit lain seperti kita ngomong biomass itu juga harus menumbuhkan feedstocknya. Jadi itu adalah hal-hal yang kenapa sekarang solar panel menjadi salah satu yang diutamakan oleh pemerintah. Nah, selain kita juga melakukan utility scale itu artinya pemasangan dari solar panel itu minimum 1 megawatt. Karena kalau tidak, itu tidak visible secara finansial calculation-nya. Nah, berikutnya. Ini adalah partner kita. Jadi salah satu partner kita adalah sekarang ENGIE. ENGIE itu dulu GDF West, mungkin Mas Mbak tahu. Itu saat ini menjadi perusahaan IPP EBT terbesar di dunia untuk saat ini. Selain ENGIE, perusahaan kita juga bekerja sama dengan Enel itu Itali. Enel itu adalah PLN-nya Itali, government, sama kayak PLN kita. Mereka sekarang aktif masuk ke Indonesia, local partnernya adalah kami. Dan kita juga punya partner satu BayWa, itu dari Jerman, salah satu perusahaan pabrik di Jerman. Saat ini termasuk 5 besar
untuk di Jerman, untuk yang EBT. Kenapa ada cerita partner-partner kita ini secara finansial kuat? Ini sebenarnya untuk Mas Mbak, kalau misalnya ada potensi di daerahnya atau mungkin ada rekan-rekan itu kita bisa bekerja sama untuk mengembangkan ini. Jadi nanti financingnya ada yang siapin, teknologi ada siapin, terus misalnya Mas Mbak ada kenalan apa segala macam, bisa dibantu, kita bisa presentasi di mana, kita bisa menyediakan marketing fee untuk itu. Jadi kayak ada market development lah yang bisa kita rilis. Kalau memang itu menjadi subcon, ya kita perhitungkan sebagai subcon. Jadi banyak kesempatannya sebetulnya. Lalu berikutnya Mas. Nah ini adalah profilnya Engie. Berikutnya Mas. Nah untuk komersial rooftop solar PV kita bekerja sama pengusaha lokal. Namanya Fendi, ini sahabat saya dari 2010. Kita sama-sama mendevelop saat itu. Kalau Mas Mbak tahu pernah dengar produk namanya Sehen solar home system, itu yang ada di lokasi-lokasi terpencil. Itu dulu pertama kali perusahaan kita yang mendevelop, terus akhirnya dijadikan program nasional. Nah saya ketemu Fendi di situ sama-sama bareng sama dia. Nah sekarang Fendi termasuk nomor 1 di Indonesia untuk pengembangan solar rooftop PV itu. Berikutnya Mas. Nah ini adalah project reference yang sudah kita jalankan saat ini. Kita ada PLTS di Tahuna, Gorontalo, Kapuas, Bank Indonesia dan lain sebagainya. Berikutnya lagi Mas. Ini juga ini adalah komunal, solar PV komunal. Jadi kita memasang di lokasi-lokasi yang very remote, itu cuma sekitar 15 kW, maksimum 30 kW. Biasanya program-program dari APBN ada di Papua dan lain sebagainya, itu lumayan banyak kan. Terus yang berikutnya Mas. Nah sudah, terima kasih. Demikian, kalau ada pertanyaan boleh diajukan. Terima kasih. Luar biasa penjelasannya tentang, walaupun sebenarnya sesungguhnya ada beberapa yang saya sendiri belum nangkep, pasti ada teman-teman di sini juga yang belum menangkap apa sih gitu ya. Karena dulu memang diumumkan ada kalau kelebihan pakai solar panel sama PLN dibayar, tapi ternyata itu belum berlaku gitu kan. Oke. Nah mungkin ada yang akan bertanya, monggo silakan. Ini masih telat ini. Terima kasih, saya Asti Heloyani dari bidang yang Langkat. Kebetulan saya juga bergerak di bidang energi, Mbak. Iya. Energi perempuan-perempuan semua ya? Kita terenergi. Iya, kita membangkitkan. Energi positif. Saya lebih banyak di untuk PLTU sama PLTU. Terus yang terbaru saya juga main di terbarukan yang mini hydro di Bengkulu. Kebetulan kita dapat langsung. Saya tertarik ke sini karena saya juga ada beberapa properti yang mungkin bisa untuk salah saya ini. Cuman pertanyaan saya, kalau untuk ada komersial, karena gitu ya, kalau bakal kan paling nggak 1 megawatt ya. Nah, ini batasan untuk bisa kena dengan IPP-nya PLN itu seperti apa? Karena dari mikro hidro pun 500 juga sudah bisa dikenakan gitu. Nah, itu aja mohon penjelasan lebih lanjut. Nah, jadi sebetulnya makasih Mbak Ati pertanyaannya, kita bisa banyak diskusi nanti. Jadi kalau misalnya tadi yang Mbak Ati bilang sebenarnya berapa sih yang cocok ya buat hotel? Besarannya berapa adalah tim engineer kita harus selesai kita ukur, karena rooftop ini punya kekurangan ada shading, misalnya shading bangunan lain ataupun posisi bangunan yang tidak sesuai dengan arah matahari. Biasanya kita mengutamakan sisi-sisi yang paling efektif, karena kalau nggak pun itu jadi useless, nggak ada gunanya investasinya. Nah, kalau yang dibilang tadi berapa minimumnya, sebetulnya nggak ada minimumnya berapa. Untuk komersial building seperti yang tadi saya sebutkan, kita bahkan menjual 3 kW cuma 3.000 watt, itu sebenarnya untuk rumah. Nah, kalau kita bilang yang utility scale IPP, memang kita ada 2 hal Mbak. Kalau kita mau bicara mengenai PLN, PLN saat ini dengan adanya Permen 12 itu memang tidak
seperti tidak menginginkan ada pembangunan di wilayah Jawa, Sumatera, Bali. Karena kebetulan sudah interkoneksi, bebannya sudah kebanyakan, jadi secara rasio electrification pun mereka sudah cukup untuk saat ini. Memang untuk Permen 12 ini yang di push itu adalah daerah-daerah terluar seperti ya daerah timur, 6 pulau, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Sebetulnya itu adalah lokasi yang disasar oleh Permen 12. Tapi untuk lokasi yang sifatnya di Indonesia Timur terutama kita bisa pergunakan untuk Permen 12 minimumnya adalah 1 MW karena less dari 1 MW itu tidak ada investor yang berminat untuk melakukan investasi. Unless kita bisa agregat. Jadi kalau misalnya Mbak Ati punya lokasi berdekatan nih desa-desa, ada mungkin 5 desa berdekatan, kita bisa bangun Mbak, itu komunal aja, misalnya 100 kW, 200 kW, tapi harus mencapai 1 mega yang berdekatan ini. Nah itu kita masih bisa, aku masih mau invest di situ. Tapi kalau misalnya satu di sini, satu di sana, memang itu tidak, karena nggak akan masuk di perhitungannya seperti itu. Kalau yang masih waktunya cenderung untuk yang siang hari aja ya. Betul. Kalau untuk yang saving energi apakah juga disediakan untuk misalnya untuk yang skala kecilnya juga? Untuk saat ini memang kita masih menjual yang masih untuk daytime buat yang siang tanpa baterai. Kalaupun kita menyediakan ada baterai tambahan itu seperti UPS aja, mungkin cuma 10-20 menit, dan itu pun fungsinya hanya menstabilkan kehandalan sistem, bukan storage energi yang seperti kita tahu baterai tugasnya apa. Nah nanti 3 tahun ke depan sekarang seperti kita tahu Elon Musk, Tesla itu kan sedang mengembangkan baterai ini besar-besaran sekali. Jadi perkiraan ini omongan orang-orang pintar di luar sana itu akan 3 tahun ke depan sebenarnya baterai itu akan banjir sebetulnya. Dan itu harga bisa rendah. Pada saat harga baterai bisa rendah, kita mulai bisa melakukan satu combine system hybrid teknologi menggunakan baterai 24 jam itu baru bisa dilakukan. Tapi mungkin 3 tahun ke depan paling cepat. Oh sekarang masih mahal banget Mbak? Belum ada yang bisa gitu. Iya. Kalau untuk tower BTS ya, kebetulan saya juga tower provider pernah. Oh ya, Mbak lengkap loh ternyata hebat sekali nih. Dari 2010. Iya. Ini mitranya Telkom sama XL. Oh iya. Mungkin juga pernah pakai selfie-nya Mbak kali. Iya. PT apa Mbak? Saya dari Jakarta Sakti. Itu untuk BTS apakah bisa diutilize juga untuk solar cell-nya ini karena kan lumayan juga itu untuk powernya ya. Bisa Pak. Bisa banget itu BTS paling kan kita pakai cuma 20 kW paling kan 20.000. 25 ya. Oh, Sampai 50. Iya, itu ya bisa banget Mbak. Kalau memang itu, cuma nanti kita minta yang bayar kan berarti ya kita bisa. Karena kita tahu harga berarti yang bayar. Kalau operator sewa kan? Iya, jadi operator sewa sama Mbak atau operator sewa sama aku. Berarti Mbak bayar cash kan tuh? BTS saya. Iya, mungkin BTS-nya Mbak. Saya menyewakan ke Excel. Jadi Mbak berarti Saya nyiapin powernya kan? nyiapin power Dan mereka bayar bulanan ke aku gitu kan? Boleh Mbak? Ya, kalau ada Mbak, aku mau Mbak. Ya ini sebenarnya kita bisa lihat motor. Iya, makanya. Kan kali. Iya, betul. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Wow. Langsung connect. Ini adalah Ini ada berapa persen buat kamu? ada lagi? Oh Pak, langsung sendiri. Sebentar, coba tolong sendiri ya. Serius. Terima kasih. Jin Romo. Bagus pertanyaan Anda. Jadi gini ada dalam dunia listrikan itu antara lain di ada solar cell dan sebagainya. Sekarang ini solar cell sekarang menyambur ya, banyak sekali mana mungkin bisa dijelaskan berbeda kesamaan daripada apa namanya solar cell ini. Contohnya di Wijaya Karya berkembang di mana-mana, juga masuk di PU juga banyak. Nah ini mungkin Mbak Wanda apa namanya, saya
masih punya utang ya. Mau tukang outlet jadi terus ya. Yang penting tadi visi dengan Pak P, kami sebagai mewakili Sitaris dari Pak Budi, Mas Dodi. Yang penting nanti ada kerjasama dengan kau, informasi nanti. Tepuk tangan untuk kau ya. Pak Mada di sini sudah mengeluarkan waktu untuk mendengar semuanya, dan ini sangat kami berterima kasih. Tapi mohon dijelaskan tadi Mbak antara persamaan, perbedaan, seluruh dengan apa yang dipunyai oleh Mbak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, makasih Mas Angga. Sebetulnya kalau Mas Angga tanya bedanya dengan produk yang Wika pernah pasang atau apa, itu nggak ada bedanya Mas. Sebenarnya kalau dari sisi material sama, paling yang membedakan nanti dari spek masing-masing produk, yaitu standar lah beda spek itu. Karena misalnya kita sekarang menggunakan solar panel yang rencananya kita pasang itu kita pakai Canadian Solar, kita pakai REC, kita pakai Yingli, kita pakai yang lokal kebetulan memang belum kita gunakan karena mahal. Kalau kita bilang bahwa seperti peraturan pemerintah harus menggunakan TKDN sekian persen, jika menggunakan regulasi pemerintah yang harganya dipepet habis ini, itu jadi tidak visible. Nah beda kalau Wika kan memang ada Wika Energy, mereka memproduksi, ini sifatnya BUMN, mereka antar BUMN punya sinergi, boleh membeli kelebihan harga yang lebih mahal, itu bisa saja dilaksanakan Mas. Tapi kalau dari sisi saya sendiri, saya private sector, saya saat ini memang belum bisa menggunakan produk lokal, itu aja. Tapi secara performance, secara dan lain sebagainya harusnya itu sama. Yang mungkin membedakan adalah satu, kita menggunakan teknologi terbaru, menggunakan hybrid controller. Pentingnya menggunakan hybrid controller, mungkin Mas Mbak pernah dengar kasusnya PLTS Kupang 5 MW yang ternyata dipasang 5 MW, outputnya cuma 2 MW. Itu adalah sebetulnya kesalahan desain dari LAN yang tidak menggunakan atau tidak memperhitungkan beban pada siang hari dan bagaimana pada saat mereka mau interkoneksi jaringan ke gridnya PLN. Pada saat ini sebenarnya sifat dasar dari solar panel itu adalah intermittency. Intermittency itu artinya mereka tidak bisa sustain atau stabil menghasilkan daya. Pada saat ada kita sebut awan, kondisi mendung dan lain sebagainya, itu mungkin sekali terjadi langsung drop daya. Itu yang kita sebut intermittency. Nah, kita perusahaan saya Mas, kebetulan kita aware dengan masalah ini. Jadi kita menambah satu alat, mungkin secara investasi kita menambah sedikit lebih mahal, tapi secara kehandalan kita handal. Misalnya kalau tanpa hybrid controller ini, penetrasi solar panel maksimum 15% terhadap daya terpasang. Tapi kalau kita pakai hybrid controller, itu kita maksimum yang terpasang bisa 60%. Karena itu memastikan bahwa pada saat ada awan atau gangguan yang lain, itu ada spare backup untuk melakukan tegangan stabil kepada base load yang ada di lapangan. Base load yang kita pakai saat ini adalah PLTD milik PLN. Yang kedepannya kita akan remove menggunakan biomass. Sekarang aku lagi nanam, kita mungkin akan menggunakan biomass bambu. Saya kerjasama dengan salah satu perusahaan yang memang fokus di bidang biomass bambu. Lebihnya itu. Nah terus yang kedua, untuk kalau ada tadi yang Mas lalu bilang kalau ada pekerjaan yang nanti jadi, kita pasti ada share Mas, karena kita juga membantu koperasi supaya nanti bisa tumbuh besar, jadi kita semua bisa menikmati. Oh Mas Dodi, sedikit belum ada tanya. Saya sudah kerja di salah satu maritim Indonesia. Nah, itu salah satunya itu adalah dari Master depo-depo kontainer. Nah, itu terkait dengan ini dua. Satu itu saya nanti ada rooftop aja. Kalau misalnya di tanah biasa,
memerlukan berapa lebar itu tadi di depo-depo tersebut kan memang mereka menggunakan seperti lapangan gitu terus kasih itu perluan lahan itu berapa lalu nanti space itu berapa satu dua kata kalau ya mungkin saya akan bikin seperti gitu terus untuk kawan-kawan apa tapi yang di gitu. Nah jadi Kalau kamu saya tadi tidak harus karena mereka kebanyakan ada di lapangan-lapangan terbuka. itu malah bagus mas sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita ground mounted itu sebetulnya butuh 1 mega sekitar 1,2 hektar. Karena kita butuh powerhouse mungkin sekitar 200. Yang sisanya 10.000-nya itu untuk pembangkitnya sendiri. Nah, cukup besar. Makanya kalau lokasi-lokasi itu di tanah yang mahal memang tidak visible. Tapi jika ada bangunannya itu kita salurkan menggunakan rooftop. Kayak sekarang saya lagi mau bangun di Labuan Bajo 1,5 mega. Itu yang aku pakai nanti resort salah satu pengembang di sana. Karena kalau saya pasang di tanah ground mounted itu tanah di Labuan Bajo per meternya udah 300.000. Pada saat 300.000 udah nggak visible. Harga tanah visible kalau untuk IPP itu maksimum dengan harga sekarang ya, itu maksimum boleh cuman 50.000 per meter square. Di atas 50.000 disarankan sewa. Karena pasti begitu masuk calculation nggak akan masuk. Jadi supaya IPP ini visible sebetulnya itu ada kayak do and don'ts-nya, ada rules-nya gitu. Jadi kalau misalnya tanah, karena faktor tanah yang paling menentukan. Begitu tanah di atas 50.000 langsung diminta sewa. Kalau nggak ketemu sewa, nggak usah dibangun. Cari rooftop seperti itu. Nah, jadi kalau tadi Mas bilang ada tanah lapang, kalau memang dimiliki oleh sendiri jadi tidak usah berbayar, itu memang bisa. Tapi kalau nggak ada tanah yang seluas itu ya coba cari fasilitas lain pakai rooftop. Nah kalau memang Mas itu aktif di perikanan, sebetulnya kita juga bisa Mas kerjasama. Mas Dodi ada kenalan pengusaha storage, cold storage, itu bangun di daerah NTT, which is nelayannya banyak. Kita bangunin energi yang Mas nanti Mas. Jadi Mas bawa pengusaha cold storage-nya, saya siapin energinya karena itu butuh daya cukup besar. Bisa sekitar 3 mega, 4 mega gitu. Dan itu juga bisa mengenerate perekonomian di lokasi setempat. Ya, saya juga sedang terlibat di pembangunan bandar kayangan di Lombok baru. Ya, labuannya itu 600 hektar. Terus kemudian ada industri, total itu 7.000 hektar. Ini mungkin sebagai salah satu saya coba ya. Boleh Mas, dengan senang hati Mas kalau memang bisa. Apalagi kalau NTT kebetulan saya sekarang proyek saya untuk yang IPP, saya punya 8 lokasi di NTT, terus saya punya 17 lokasi di NTT. Jadi bisa sama-sama pakai site kita. Gitu, terima kasih. Terima kasih Pak Madar. Dan saya baru mengembangkan pusat studi hukum dan ekonomi. Yang salah satu jasa kami adalah konsultasi hukum. Dalam konteks ini saya mau mencoba mungkin mengkaji salah satu titik efisiensi yang bisa dilakukan oleh perusahaan Tamada, mungkin dalam konteks pengurangan untuk pajak kendaraan jalan umum di industri. Nah ini kan biasanya itu setiap tarif listrik itu kan ada PPJU-nya. Nah PPJU itu ditetapkan oleh Pemda itu biasanya maksimal antara mungkin 0,5% dari total itu ya. Terkait ya itu variatif maksimal 5% untuk industri bisa berbeda-beda. Nah tergantung industrinya, tergantung daerahnya juga. Nah ada beberapa sengketa di beberapa daerah memang itu diperlakukan sama rata. Saat ini memang ada yang sudah mencoba sama-sama kami siap support.
Terima kasih. Itu memang termasuk salah satu yang tadi Mas Firman bilang banyak dispute untuk termasuk kategori konservasi energi, karena pada saat penggantian PJU seringnya nanti dispute, wah ini konsumsinya nggak segini dan lain sebagainya. Itu banyak terjadi. Makasih Mas, nanti kalau tak kasih tahu teman-teman yang lain. Terima kasih. Ada ini sedikit menambah peluang aja. Jadi kalau saya melihat tadi dari uraian Mbak Mada, yang saya bisa simpulkan pertama itu bahwa sebenarnya dari bisnis atau penjelasan dari Mbak Mada tadi ada peluang yang bisa ditawarkan ke kami ya, untuk pribadi mungkin tahu kalau tidak salah begitu ya. Jadi sebenarnya ada kesempatan yang ditawarkan ke kita ini untuk mencari klien atau mungkin bisa person maupun bisa corporate ya gitu ya, yang dimana akan dibuatkan suatu analisa, kalau misalnya bisa berupa mall gitu ya, mall atau semacam gitu, terus kemudian kalau ada atapnya, itu kalau mereka mau mengadakan efisiensi untuk pemakaian listrik, itu bisa dibuatkan semacam studinya, kira-kira studinya bagaimana, terus kemudian nilai kelebihan yang Mbak Mada tawarkan sendiri adalah bahwa kalau mereka tidak bisa membiayai program ini akan di financing ya, 30% mereka buka, sementara 70%-nya di financing oleh Mbak Mada, dicicil selama 10 tahun. Misalnya seandainya mereka ada klien yang memang benar-benar mengadakan efisiensi, ingin mengadakan efisiensi secara kemampuan mereka oke, itu dimungkinkan ya, Pak Mada. Jadi itu dari pihak Enertek sendiri bisa melakukan evaluasi, terus kemudian memberikan saran dan sebagainya untuk mengadakan efisiensi. Dan menurut pengalaman yang sudah klien kira-kira bisa berapa persen yang bisa diimpact? Kalau untuk rooftop, memang selama ini belum ada satu company pun yang menawarkan program seperti kita untuk rooftop. Nah, makanya sekarang kita mulai, karena pada saat kemarin aku lihat kebanyakan semua itu terkendala dari sisi finance, pengen tapi nggak punya uang. Jadi saya pikir dengan tadi yang aku sebutin bahwa pasar liquidity kita cukup kuat, jadi kan kita bisa pinjam data untuk financing di situ. Oke, satu. Yang kedua, kalau katanya reference klien yang menggunakan pola ini belum ada. Tadi yang saya sebut tadi adalah reference klien memang yang membayar secara full pada kita. Nah, kemudian kalau yang Mas Agustinus tanya, proyek yang untuk konservasi energi, nah itu ada malahan saya. Sekarang ini agak beda sedikit. Memang kalau konservasi itu adalah saya melakukan penghematan penggunaan listrik di masing-masing gedung. Gedung yang sekarang saya kerjakan itu adalah gedung-gedung komersial seperti office building, mall, dan hotel. Nah sekarang ada lagi ada proyek dengan Telkom. Sama Telkom kita dapat 20 gedung yang sekarang masih jadi pilot proyek satu gedung di Kebon Sirih. Saya saat ini lagi kontrak. Di situ saya melakukan investasi besarnya 16,3 miliar. Kontraknya 8 tahun, mereka cicil setiap bulan sampai 8 tahun selesai. Itu produknya penggantian satu sistem cooling system ya, seperti itu. Jadi ini Mbak Mas, ini aku memang kebetulan yang hubungannya pokoknya menghemat listrik apa segala macam, memang kebetulan. Jadi yang tadi saya sebutkan itu termasuk satu konservasi kan, jadi konservasi energi yang kerjain terus termasuknya renewable. Makanya kalau Mas Agustinus tadi sempat tadi sebelum acara ngobrol-ngobrol ada potensi mungkin di Ancol ya Mas ya, nah, itu bisa Mas kita kerjain. Terima kasih Mas. Biasanya satu tadi yang mengenai besarnya efisiensi yang bisa ditawarkan, kira-kira ada targetnya nggak Pak? Misalnya setelah dievaluasi dari
proyek yang ada bisa menjamin misalnya yang ada 20%, 30% atau. Nah, jadi sekarang sementara ini yang sudah pernah saya kerjakan, yang aku udah survei, itu memang rata-rata kalau yang diganti itu adalah cooling system, itu rata-rata 20-30% itu safe. Ya, tapi kalau yang diganti cuma lighting, paling mungkin sekali 15%. Kalau misalnya 15% itu atas the whole system ya, maksudnya bukan cuma lighting, karena lighting sendiri kalau penghematannya itu bisa sampai 60-70%. Jadi ini penting banget kenapa sekarang kita itu harus ganti lampu ke lampu LED, karena memang lampu konvensional itu boros sekali. Jadi yang tertera di box sama yang terpasang sebetulnya totally different, karena ada penggunaan balas dan lain sebagainya seperti itu. Nah, tadi kalau yang Mas tanya berapa persentage yang bisa kita hemat, 20-30 itu selama cooling system sudah pasti tercapai. Seperti itu. Satu lagi. Bang Manda ini seperti saya. Jadi Bang Manda ini dari sastra Inggris loncat ke energi, saya dari ekonomi loncat ke pertanian. Oh iya, mirip Mas Mas. Jadi saya saat ini aktif di Koperasi Mitra Sejahtera Cianjur, jadi manajer pengembangan bisnis dan terhubung dengan banyak petani yang sebagian daripadanya itu masih belum terakses listrik. Jadi kalau bicara area Cianjur, beberapa titik itu sebenarnya masih termasuk remote area, tidak terjangkau. Belum lagi rekan-rekan saya yang petani di Papua, di Sulawesi, di Kalimantan itu masih belum terjangkau listrik. Saya pikir saya berkesempatan bertemu Mbak Mada ini menjadi peluang baru sekaligus mencoba membangun sinergi. Pertanyaan saya, bagaimana sebuah instalasi untuk sebuah masyarakat itu bisa terukur efisiensinya atau dalam jangkauan populasi seberapa banyak luasannya, termasuk bagaimana itu bisa teraplikasi dengan dukungan kebijakan pemerintah, terutama yang pemerintah daerah. Karena kaitannya ini kebutuhan masyarakat, sementara masyarakat membutuhkan, tapi pemerintah daerah juga tidak tahu bagaimana itu diaplikasikan. Yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang bisa ditawarkan Mbak Mada dan rekan-rekan di energi terbarukan ini untuk bentuk pada instalasi di luar Jawa? Saya ini saat ini saya di pengurus Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia. Saya di pengurus Dewan Pembinaan Nasional. Saat ini ketua umum sedang di Sulawesi Tenggara, sedang bertemu petani dan salah satu masalahnya sebenarnya listrik. Karena untuk pengolahan hasil bumi itu salah satunya listrik. Betul. Termasuk tadi Mama ada sebut ada fluorid, Ya. terus mungkin ada pengolahan biji-bijian itu juga membutuhkan energi banyak. Ya. Saya pikir ini harus kita sinergikan. Kira-kira begitu. Ya. Terima kasih. Mas siapa nih? Susilo. Mas Susilo, jadi benar Mas kalau yang tadi Mas bilang, memang petani saat ini mau meningkatkan produktivitas kurang karena belum ada energi. Untuk lokasi di Jawa memang saya harus cek dulu itu dia termasuk jaringan distribusinya di mana. Kalau dia masuk interkoneksi di Jawa Barat, saya nggak bisa invest karena nilainya terlalu rendah. Karena compare to gas power plant yang ada di Amapol yang ada di Jawa, aku cuma dikasih sekitar 7 sen US dollar. Itu nggak mungkin, nggak akan visible karena kita akan visible jika 1 kWh-nya itu sekitar 1 kW itu sekitar 14 sampai 15 sen. Nah jadi kalau memang di lokasi Cianjur tidak memungkinkan. Tapi kalau tadi Mas bilang bahwa punya kenalan yang di Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara, pokoknya daerah timur, aku confident bisa bantu. Karena kalau di sana
Mas juga cek petaninya itu petani apa, dia menghasilkan apa. Kalau dia menghasilkan jagung, kalau dia menghasilkan padi, kalau dia menghasilkan tebu, aku malah bisa olah hasilnya itu menjadi energi. Jadi kita masuk ke biomass, bisa pakai apa, sekam itu loh Mas. Nah itu kita bisa pakai. Terus jagung juga sama. Untuk lokasi-lokasi yang idle belum ditanamin apa-apa, kita saranin pakai bambu. Karena bambu itu cukup mudah pemeliharaannya. Setiap 6 bulan sekali kita panen. Itu per 1 mega butuh 100 hektar. Jadi nggak terlalu luas sebetulnya. Itu bisa. Selama bisa aku dapat kontrak, kalau Mas bisa bantu, saya mau dapat kontrak selama 20 tahun sama petani atau asosiasi atau siapapun, yang artinya bahwa hasil dari tongkol jagung, terus sekam, terus tebu, atau apa nih ya, aku punya wood chip, asal mau jual ke aku selama 20 tahun kita kontrak, saya bikinin energinya di situ. Jadi terus sama kalau tadi tanya berapa sih kebutuhan untuk membangun per kepala keluarga atau lokasi tersebut itu harus dibangun berapa? Sebetulnya gampangnya gini Mas hitungnya. Pemerintah punya program itu dasarnya listrik per keluarga awal itu adalah 450 watt. Cuman sekarang kalau 450 watt kan kurang banyak. Nah jadi akan ditingkatkan menjadi 900 untuk tahap awal. Cuma memang kalau daerahnya minim sekali, kita bisa asumsikan hitung aja 450 watt kali berapa kepala keluarga, yang mana bisa menghasilkan mungkin minimum sekitar 500 kW 1 mega, itu kita bisa invest di situ. Seperti itu. Saya kebetulan bahasa kerennya railwayman gitu ya, orang kereta api. Backgroundnya ekonomi juga sih, tapi saya mau sekarang saya kepala sekolah teknik traksi, aneh kan ya. Dan saya tidak disiplin gitu. Yang disiplin biasanya kan insinyur MM gitu ya. Saya sarjana ekonomi magister teknik, aneh kan ya. Kita tahu bahwa di seputaran Jabodetabek ini ada KRL yang penggunaan listriknya cukup tinggi. Kemudian nanti ada LRT, Light Rail Transit maupun MRT. Kemudian yang lain jaringan-jaringan kita stasiun kan bertebaran gitu ya. Apalagi yang namanya gardu perlintasan, tapi kan cakup daya kecil itu ya. Kalau kita pasang meteran PLN juga nggak bisa-bisin banyak juga. Nah saya dengar tadi Mada sudah coba lakukan kajian tentang kemungkinan penghematan di kereta api gitu. Mungkin saya pengen tahu lebih banyak. Siapa tahu nantinya bisa bermanfaat untuk pengambilan keputusan berikutnya dalam hal penghematan energi. Karena contoh untuk Jabodetabek saja dari tiket penjualan tiket itu porsi terbesarnya itu untuk dari penghasilan PLN itu. Oke, terima kasih. Nah, Mas, saya minggu lalu ketemu dengan Bu Ella. Saya bicarakan masalah ini dan masalah KRL. Jadi yang sekarang kita mau utilize adalah rooftopnya stasiun. Nah, kalau rooftop stasiun itu bisa kita pergunakan untuk membangkitkan listrik, maka sebetulnya tidak perlu lagi bergantung dengan PLN, atau setidaknya mengurangi penggunaan konsumsi listrik ke PLN. Nah, sekarang aku lagi dalam tahap diskusi dengan beliau gimana supaya realisasi. Itu yang satu. Untuk yang kedua, untuk masalah efisiensi energi di stasiun sendiri, artinya dalam sisi demand-nya, itu juga termasuk yang sudah saya lakukan studinya setahun terakhir ini. Waktu itu aku dapat di stasiun Jogja, yang aku dapat lagi itu harusnya Kota, Gambir, Cikini, Gondang Dia, itu termasuk yang diminta oleh beliau untuk dilakukan penghitungannya. Nah, cuman ternyata kita tahu bahwa stasiun itu adalah fasilitas pemerintah. Dia cuman di-charge pakai tarif P1, pemerintah 1, P1, P2, jadi setara seperti gedung Pemda atau fasilitas pemerintah lainnya. Kalau memang yang kita hemat adalah status TDL-nya itu P1, P2, memang kita tidak bisa melakukan banyak karena tarifnya sangat murah, cuma sekitar 700 atau 800 rupiah per kWh.
yang kita bisa lakukan untuk melakukan penghematan itu jika tarifnya itu ada di R1, R3 atau B3 bisnis. Nah itu kita bisa Mas. Nah kalau misalnya tadi Mas bilang banyak stasiun-stasiun baru yang dipasang. Nah kalau boleh aku izin pakai rooftopnya, saya pasang solar panel, beberapa equipment bisa terlistriki dengan baik Mas during daytime. Nah itu aja mungkin yang bisa kita lakukan saat ini seperti itu Mas. Terima kasih. Terima kasih buat Mas Mbak Sira. Nanti saya dengan senang hati bisa membantu sinergi ini tercapai. Mudah-mudahan kooperasi semakin maju.